Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Beida, mahasiswa dari STAI Al-Hidayah, Kuantan Singingi, mata kuliah metodologi studi Islam. Yang kali ini akan mempresentasikan model penelitian agama dan penelitian keagamaan Ibu dosen Anis Sandria, SPD, MPD. Wacana pembahasan 1. Distingsi epistemologis, agama sebagai teologi versus agama sebagai fenomena. 2. Model penelitian agama. 3. Model penelitian keagamaan. 4. Paradigma living Islam. Dan yang kelima, problem dan tantangan metodologis. Pembahasan distingsi epistemologis, agama sebagai teologi versus agama sebagai fenomena. Pemisahan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan bukanlah upaya untuk memarginalkan peran agama, melainkan untuk memberikan kejelasan posisi metodologis. Menurut M. Abdul-Mullah, objek penelitian agama adalah wahyu atau teks-teks suci yang kebenarannya diyakini oleh penganutnya tanpa keraguan. Di sini peneliti seringkali berada di posisi dalam. Sebaliknya, penelitian keagamaan menempatkan agama sebagai produk interaksi sosial. Agama dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh budaya, politik, dan ekonomi. Di sini peneliti berusaha mengambil jarak untuk melihat agama secara objektif sebagai gejala manusiawi. Selanjutnya, model penelitian agama normatif. Model ini sangat bergantung kepada kemampuan literasi terhadap sumber primer. Ada 3 spektrum utama dalam model ini. 1. Pendekatan teologis, mengkaji pemikiran tentang ketuhanan dan eskatologi. Fokusnya adalah memurnikan ajaran dari penyimpangan. Pendekatan filologis digunakan untuk mengkaji naskah-naskah kuno atau manuskrip keislaman guna menemukan autentisitas teks asli yang mungkin mengalami distorsi sejarah. Yang ketiga, pendekatan legal formal, menggunakan metodologi usul fiqh untuk menggali hukum dari teks Al-Quran dan Sunnah. Penelitian ini bertujuan menjawab apakah suatu tindakan diperbolehkan halal atau dilarang atau haram. Selanjutnya, model penelitian keagamaan atau kajian sosial empiris. Model ini menggunakan kacamata ilmu sosial untuk membedah agama. Perlu diperpanjang dalam beberapa dimensi. Sosiologi agama memfokuskan pada bagaimana struktur masyarakat seperti kelas sosial atau institusi pendidikan membentuk cara orang beragama. Misalnya, penelitian tentang bagaimana gaya hidup muslim urban di kota besar berbeda dengan masyarakat pedesaan. Antropologi agama menitik beratkan kepada simbol, mitos, dan ritual. Penelitian ini biasanya menggunakan metode observasi partisipan, di mana peneliti tinggal bersama objek penelitian untuk memahami makna di balik sebuah tradisi. Misal, tradisi larung sesaji dalam masyarakat muslim pesisir. Psikologi agama mengkaji bagaimana keyakinan agama mempengaruhi kesehatan mental, tingkat stres, dan atau motivasi seseorang dalam bekerja. Oke, selanjutnya, paradigma living Islam atau Islam yang hidup. Sebagai jembatan antara keduanya, muncul paradigma living Islam atau Islam yang hidup. Paradigma ini melihat bahwa teks suci tidak berdiri sendiri, melainkan bertransformasi menjadi praktik kehidupan. Penelitian ini mengamati bagaimana teks Al-Quran hidup di tengah masyarakat, misalnya melalui praktik tahfidz atau penggunaan ayat-ayat tertentu sebagai jimat dalam konteks aspek antropologis dari teks. Selanjutnya, problem dan tantangan metodologis. Tantangan terbesar dalam mempraktikkan kedua model ini adalah subjektivitas peneliti. Seringkali peneliti muslim yang meneliti agamanya sendiri sulit memisahkan antara iman atau keyakinan dan ilmu objektivitas. Dilanjutkan kesimpulan.
Distingsi objek kajian penelitian agama memandang agama sebagai doktrin teks yang normatif dan absolut, sedangkan penelitian keagamaan mempraktikkannya sebagai fenomena sosial yang bersifat historis dan empiris. Karakteristik metodologis penelitian agama menggali teks, penelitian keagamaan membedah konteks sosial. Kajian sosial empiris, perbedaan mendasar terletak pada sudut pandang. Penelitian agama fokus pada kebenaran tekstual doktrin, sedangkan penelitian keagamaan fokus pada realitas praktik sosial menggunakan kacamata ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Simpulan selanjutnya, distingsi objek kajian. Titik temu dari Living Islam yaitu melihat bagaimana teks suci berinteraksi dan hidup secara dinamis dalam keseharian masyarakat. Apologetik dan reduksionisme. Studi agama telah berkembang dari pemahaman doktrin tekstual yang kaku menuju analisis praktek sosial yang empiris. Namun, peneliti harus tetap menjaga objektivitas agar tidak terjebak dalam sikap membela tanpa data, apologetik, atau menyederhanakan agama hanya sebagai fenomena. Baik, itulah tadi kesimpulan pembahasan daripada penelitian agama dan agama sebagai penelitian keagamaan. Mudah-mudahan ada manfaat dari masalah ini yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang besar-besarnya, dan kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu Ibu Anis Sandria SPT MPD. Dan akhirnya saya tutup makalah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.